Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur film Book of Eli. Film yang berlatar hitam putih ini akan menceritakan tentang masa setelah bencana kilat melanda dunia. Di masa itu sumber air bersih bisa dibilang sudah tidak ada. Bahkan barang-barang yang kita anggap tidak berarti saat ini sangat bernilai di masa itu. Manusia pada saat itu sudah tidak memiliki empati. Bahkan beberapa di antara mereka juga ada yang menjadi pemakan manusia. Masa itu bisa dibilang masa kegelapan tanpa iman. Namun berbeda dengan Eli. Dia adalah satu-satunya orang yang beriman di masa itu karena memiliki sebuah buku pegangan yang dibacanya setiap hari. Sebelum melanjutkan ceritanya, saya akan memberitahu teman-teman kalau ini hanya perspektif pribadi saya dalam menonton film dan menyarankan teman-teman untuk menonton filmnya terlebih dahulu agar mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik. Di awal film, kita akan dilihatkan seseorang bernama Eli yang sedang melakukan perjalanan. Dia lalu masuk ke sebuah rumah. Rumah tersebut kosong. Dia mencoba mengisi persediaan airnya, namun ternyata keran di rumah tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Setelah itu dia mengecek isi rumah. Saat membuka lemari, di sana ada mayat tergantung yang telah lama memutuskan untuk bunuh diri. Terlihat dari mayat tersebut yang sudah membusuk. Seperti sudah biasa melihat mayat, Eli tanpa panik mengambil sepatu mayat itu yang lalu ia gunakan. Pada malam harinya sebelum akan beristirahat, Eli selalu menyempatkan membaca buku sembari menikmati kucing panggang hasil buruannya. Keesokan paginya, Eli melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ada seorang wanita yang meminta tolong. Dengan keadaan sekarang, Eli tentu saja tidak langsung menolong wanita tersebut. Eli saat itu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, wanita itu hanya sebuah perangkap. Tiba-tiba sekelompok penjahat keluar dan memalak Eli. Namun di sana, Eli tetap tenang menangani hal tersebut dan memperingatkan para penjahat untuk tidak menyentuhnya atau dia tidak lagi memiliki tangan. Walaupun bos dari penjahat itu sangat kesakitan, namun dia tidak menyerah dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Eli. Tapi Eli saat itu dengan mudah menghabisi para penjahat, dan hanya tersisa bos dari penjahat itu yang lalu ia bunuh perlahan. Di sini kita dilihatkan bahwa Eli bukan orang sembarangan. Tanpa mengambil apapun, Eli kembali melanjutkan perjalanan dan meninggalkan wanita tersebut begitu saja. Sudah berjalan lumayan jauh, Eli kembali melihat segerombolan geng motor yang sedang menjarah dua orang pejalan. Tanpa rasa bersalah, mereka membunuh dan mengambil barang-barang milik pejalan itu. Di sana, Eli hanya melihat dan mengatakan pada dirinya untuk tidak ikut campur. Scene lalu berpindah. Eli sekarang telah sampai di sebuah kota yang terlihat sedikit lebih beradab. Eli lalu mampir di sebuah toko untuk menghidupkan akinya. Saat masuk toko, pemilik toko langsung menodongkan senjata ke arah Eli. Dia seperti tak ingin berurusan dengan orang asing. Namun Eli dengan mudah membalikkan keadaan dan menenangkan si pemilik toko, lalu mengatakan bahwa dia hanya seorang pelanggan saja. Eli lalu menunjukkan aki miliknya yang ingin dia perbaiki. Karena tak memiliki uang, Eli membayarnya dengan bumbu KFC miliknya. Di seberang toko ada sebuah bar yang didatangi oleh geng motor yang dilihat Eli sebelumnya. Bar tersebut milik seseorang bernama Carnage. Dilihatkan di sini Carnage seorang yang gemar membaca dan sedang mencari sebuah buku. Para geng motor ke sana untuk menunjukkan hasil jarahan buku mereka agar bisa berteman dengan Carnage dan memiliki hidup yang sedikit lebih baik. Karena selain pemilik bar, Carnage ternyata juga penguasa kota itu. Dia dapat menguasai kota itu dengan memiliki sumber mata air yang bersih. Namun ternyata dari banyaknya buku, tak ada satupun buku yang dicari Carnage.
Tidak ingin mengecewakan Carnage, mereka memberikan hasil jarahan lain, yaitu sebuah sampo yang mungkin saja sampo terakhir yang ada di dunia. Carnage pun merasa senang dengan hal tersebut dan membiarkan mereka untuk minum gratis di barnya. I got this too. Go get slammed. Get some pussy. Di sisi lain, Ellie yang telah bosan menunggu akinya diperbaiki memutuskan untuk mengunjungi bar dan mengisi persediaan airnya. Saat masuk bar, semua orang melihat Ellie dengan sinis. Namun Ellie tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung menuju bartender untuk mengisi airnya. Kita lalu akan diperkenalkan dengan seorang pramusaji bernama Solara yang nanti ikut menemani perjalanan Ellie. Pada saat itu Solara yang pergi mengisi air Ellie. Saat sedang menunggu airnya diisi, dia diganggu oleh salah satu geng motor yang dilihatnya tadi. Karena telah muak dengan kelakuan para geng motor yang dilihatnya, Ellie langsung menghantam kepala si geng motor ke meja bar dan mengatakan, tak ingin masalah berlanjut, Ellie memutuskan untuk pergi tanpa mengambil airnya terlebih dahulu. Namun orang-orang di dalam bar menghadangnya. Tapi kita tahu sendiri kehebatan Ellie. Ellie dengan santai memberikan mereka ceramah dan menghabisi orang itu satu persatu. Akibat hal itu, Ellie harus berurusan dengan Carnage karena telah membuat gaduh di daerahnya. Melihat kemampuan Ellie saat itu, Carnage menawarinya untuk menjadi teman dan bisa tinggal di sana. Namun Ellie menolak tawaran tersebut karena dia harus melanjutkan perjalanannya. Dari sini kita akan diberitahukan bahwa Ellie sedang melakukan perjalanan ke barat. Saat semua orang menganggap di barat sudah tidak ada apa-apa, berbeda dengan Ellie. Dia tetap menuju ke barat atas keyakinannya. Karena terus menolak tawaran Carnage, Ellie pun ditawari untuk menginap hanya semalam saja, supaya dapat merasakan keramahan yang diberikan. Thank you, but I'm really not interested. Ellie lalu diberikan kamar serta makanan yang layak. Tidak hanya itu, ternyata Carnage juga menyuruh Solara untuk melakukan cocok tanam dengan Ellie, agar dapat merubah pikiran Ellie dan menetap di kotanya. Cara itu ternyata tak berhasil sama sekali. Ellie yang memiliki iman yang kuat serta teguh pada keyakinannya mengusir Solara dari kamarnya. Setelah ditolak, Solara tidak langsung pergi. Dia meminta tolong kepada Ellie untuk bermalam di kamarnya, agar Carnage tidak menyakiti ibunya. Solara menjelaskan kalau dia dan ibunya adalah milik Carnage. Dia juga meminta Ellie berpura-pura kalau mereka telah bercocok tanam dan berjanji tidak akan terjadi apapun setelah itu. Karena terus memohon, Ellie merasa kasihan dengan semua itu dan mengizinkannya untuk bermalam di sana. Ellie lalu menaruh buku yang dibaca sebelumnya. Melihat buku itu, Solara menanyakan tentang buku tersebut. Tapi seperti sangat menyayangi buku tersebut, Ellie tidak mengizinkan Solara menanyakannya. Karena telah berada di sana, Ellie pun mengambil kesempatan itu dengan bertanya letak sumber air yang Carnage miliki. Namun Solara tidak bisa memberitahunya, kecuali Ellie memberitahukan tentang buku itu. Lalu Ellie menanyakan apakah Solara lapar dan mengajaknya makan bersama. Mereka akan membagi makanan seperti yang dilakukan orang tua zaman dulu sebelum bencana kilat menghancurkan bumi seperti sekarang. Solara pun mengiyakan, dan saat akan menyantap makanannya, Ellie menghentikannya, lalu menyuruh Solara untuk duduk dan memegang tangannya. Karena belum pernah melihat seperti apa yang dilakukan Ellie, Solara menjadi bingung saat itu. Namun Ellie meyakinkan Solara dan menyuruhnya untuk menutup mata. Keesokan paginya, Solara melakukan hal yang sama dan mengajarkannya kepada ibunya. Namun Solara lupa kata terakhir yang langsung disambut oleh Carnage. Mendengar kalimat yang diucapkan Solara, Carnage langsung menanyakan tentang buku yang dibaca Ellie. Saat itu, Solara tidak ingin memberitahukan tentang buku Ellie. Namun karena ibunya disakiti, Solara terpaksa memberitahukan ciri-ciri dari buku Ellie. Your mother? What's she reading? I don't know, an old leather one. What? Ternyata itu adalah buku yang selama ini Carnage cari.
Carnage pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Ellie di kamarnya. Tapi ternyata Ellie sudah pergi dari bar tersebut dan sudah menuju toko untuk mengambil aki miliknya. Saat Ellie akan meninggalkan kota, ternyata Carnage dan anak buahnya telah mengepung Ellie dan meminta buku yang dibawa Ellie. Karena menurutnya buku itu memiliki kekuatan yang dapat membantunya membangun kota. Carnage juga mengatakan salinan dari buku itu semuanya dibakar dan hanya itulah yang tersisa. Dia juga mengatakan apa yang dilakukan Ellie tidak benar dengan menyembunyikan buku itu dari semua orang. Dan semua orang berhak mengetahui kekuatan dari buku tersebut, yang dimana itu adalah sebuah iman dan keyakinan. Karena itulah harapan satu-satunya umat manusia saat ini. Namun Ellie mengatakan belum menemukan tempat yang tepat untuk buku tersebut, termasuk kota itu. Lalu dengan tenang Ellie meninggalkan Carnage. Tidak tinggal diam, Carnage menyuruh anak buahnya menembak Ellie. Tapi entah apa yang terjadi, peluru yang ditembakkan ke arah Ellie selalu meleset, yang membuat Ellie dapat membalas tembakan dan menewaskan banyak anak buah dari Carnage. Carnage sendiri mendapat luka tembak di kakinya. Entah keberuntungan apa yang dimiliki Ellie, tangan kanan Carnage pun membiarkan Ellie pergi begitu saja. Melihat apa yang terjadi, Solara memutuskan untuk meninggalkan kota dan mengikuti Ellie. Solara mengatakan benci dengan kota tersebut, dan ibunya berpikir akan aman jika bersama Ellie. Karena tetap ditolak Ellie, Solara pun menunjukkan sumber air milik Carnage agar ia dapat mengikuti perjalanan Ellie. Setelah sampai di sumber air tersebut, ternyata Solara dikunci dari luar dan meninggalkannya begitu saja, karena menurutnya jalanan bukanlah tempat Solara. He'd been here. Goodbye, Solara. It's nice knowing you. Di sisi lain, kita akan dilihatkan Carnage yang marah karena tak mendapatkan buku yang dia inginkan. Namun tangan kanannya meremehkan buku tersebut dan tidak ingin membantunya, kecuali dia bisa memiliki Solara. Melihat banyaknya anak buah yang tewas dan hanya tangan kanannya yang dapat diandalkan, Carnage pun menyetujui persyaratan tersebut. We lost a lot of men. You need... Why that? Shin lalu melihatkan Solara yang tak bagaimana bisa lolos dari sumber mata air, dan dengan polos membantu wanita yang ada di awal film, yang sempat menjebak Ellie. Wanita tersebut sudah memperingati Solara untuk pergi dari sana, dan tak butuh bantuannya. Karena tak mengerti tentang bagaimana kejamnya jalanan di masa itu, Solara masih berusaha menolong. Lalu muncul dua orang penjahat, yang mencoba untuk memperkosa Solara. Solara saat itu tidak bisa berbuat apapun selain meminta tolong. Saat penjahat itu akan membuka celananya, tiba-tiba Ellie datang dan memanah titik penjahat tersebut. Dan dilanjutkan memanah tenggorokan penjahat yang satunya. Di sana Solara menangis memeluk Ellie dan berterima kasih. Solara pun akhirnya diizinkan untuk mengikuti Ellie. Di sisi lain, kelompok dari Carnage telah mengikuti jejak mereka dan melihat tanda-tanda keberadaan Ellie. Namun mereka harus menunda pencarian dan melanjutkannya besok pagi. Di malam harinya, Ellie masih menyempatkan membaca buku. Di sana, Solara menanyakan apakah dia benar-benar membaca buku yang sama setiap harinya. Dan Ellie mengiyakan hal tersebut. Lalu Solara meminta untuk membacakan isi dari buku yang Ellie baca. Though I walk through the valley of the shadow of death. Setelah membacakan beberapa kalimat dari buku tersebut, Ellie lalu menceritakan tentang suara yang menuntunnya menemukan buku itu. Dia juga menceritakan tentang sejarah buku itu. Setelah itu, Ellie menyuruh Solara untuk beristirahat. Saat tengah tidur, ternyata Solara masih terjaga. Dia yang masih penasaran dengan buku milik Ellie, diam-diam membuka isi tas Ellie dan membuat Ellie terbangun. Ellie pun di sana memberitahu Solara untuk tidak boleh menyentuh bukunya lagi dan hanya Ellie yang dapat melihat buku itu. You don't. I just wanted to see. Nobody touches it but me. You understand? Keesokan paginya, kelompok Carnage telah sampai di tempat Ellie dan Solara beristirahat. Namun ternyata Ellie dan Solara telah melanjutkan perjalanannya.
Solara pun menanyakan, mungkin saja mereka telah tersesat. Ellie di sana memberitahu Solara bahwa dia berjalan menggunakan iman, bukan dengan mata. Karena Solara masih belum mengerti dengan apa yang dikatakan Ellie pun menjelaskan sedikit tentang iman. By faith, not by sight. What does that mean? To make sense, it's faith. It's faith. It's the flower of life. Lalu mereka melihat sebuah rumah, dan saat mencoba masuk, ternyata di sana terdapat jebakan. Pemilik rumah tersebut adalah sepasang suami istri yang telah tua, dan mereka menanyakan maksud kedatangan dari Solara dan Ellie. Ellie pun menjelaskan mereka hanya pelancong yang tidak berbahaya. Merasa mereka orang baik, sang istri pun mempersilahkan mereka berdua masuk dan menawarkan teh kepada mereka. Namun Ellie melihat kejanggalan dari perilaku mereka. Ternyata mereka adalah pemakan manusia. Ellie mengetahui hal tersebut saat melihat tangan mereka yang selalu bergetar karena terlalu banyak memakan daging manusia. Dan mereka juga dilihatkan kuburan di belakang rumah mereka. Ellie pun mengajak Solara untuk pergi dari rumah tersebut. Tapi saat akan pergi, ternyata kelompok Ernest telah sampai di rumah itu, yang membuat mereka terpaksa harus masuk kembali. Ernest di sana hanya meminta buku yang dibawa Ellie agar tidak ada yang terluka dari mereka. Ellie pun melemparkan benda yang mirip dengan buku tersebut, yang telah diisi sebuah bom, yang membuat Ernest marah dan langsung menembak ke arah rumah tersebut. Tidak hanya itu, ternyata mereka juga membawa roket dan juga senjata berat lainnya yang membuat pemilik rumah tewas dan memojokkan Ellie dan Solara. Solara dan Ellie pun akhirnya tertangkap. Saat menggeledah tas Ellie, ternyata bukunya tidak ada di sana. Ellie yang hanya diam saat ditanya tentang buku itu membuat Katniss harus mengancam membunuh Solara. Melihat Katniss tidak main-main dengan hal tersebut, Ellie terpaksa memberitahukan tempatnya menyembunyikan buku itu. Setelah mendapatkan buku itu, Katniss lalu menembak Ellie dan membiarkannya sekarat sendiri di sana. Back of the TV. Kelompok Ernest pun kembali ke kota. Namun di tengah perjalanan, Solara berhasil kabur dengan cara mencekik supir dengan tali, yang membuat mobil terguling. Dia juga menggunakan satu granat untuk menghancurkan satu mobil lainnya. Katniss yang saat itu hanya memiliki persediaan bahan bakar untuk pulang saja memutuskan untuk tidak mengejar Solara dan membiarkannya pergi. We barely got enough fuel to make it back. You wanna go after? Solara lalu kembali ke rumah tadi untuk menyelamatkan Ellie. Namun Ellie telah melanjutkan perjalanannya ke barat. Beruntung Solara masih menemukan Ellie di jalan dan memberinya tumpangan untuk ke barat. Solara di sana meminta maaf karena merasa dialah penyebab semua ini. Ellie pun mengatakan ini bukan salahnya dan menganggap buku itu terlalu penting, yang membuatnya lupa untuk mengamalkannya. Setelah beberapa lama berkendara, mereka sampai di sebuah pantai dan menyeberangi pantai. Saat tiba di ujung, ternyata ada penjaga bersenjata yang menanyakan tujuan mereka. Ellie lalu memberitahukan bahwa dia memiliki Alkitab versi King James. I have a King James Bible in my possession. Di dalam ternyata adalah sebuah museum yang menyimpan segala jenis buku. Namun belum ada Alkitab satupun di sana. Di sana Ellie yakin bahwa disinilah tempat buku tersebut harus berada. There's a whole series of Beautiful Mozart and Wagner. Yes, ma'am. Di akhir film, kita akan dilihatkan Ellie yang membacakan isi dari Alkitab yang telah dihafalnya dan ditulis oleh pustakawan itu. Dan di sisi lain, Alkitab yang sudah direbut oleh Katniss ternyata buku kosong yang hanya bisa dibaca oleh orang yang beriman. Tamat.